Orang ini sudah 3 tahun tidak makan daging. Robert menatap rusa ini dengan tajam. Ketika ia membidiknya, berniat menembak. Ya Tuhan, tiba-tiba keluar singa dan anaknya. Bersiap membantu keluarganya berburu. Melihat keluarga singa itu, membuat ia tidak jadi berburu. Perlahan menurunkan M16 miliknya. Kemudian, alarm handphonenya berbunyi. Ia melihat handphonenya. Melihat matahari akan terbenam. Kemudian meninggalkan tempat itu bersama anjingnya, Max. Kenapa dia berburu di kota? Kenapa dia takut dengan matahari yang akan terbenam? 3 tahun lalu, karena muncul penyakit biologis, seluruh dunia menjadi kosong. Hanya menyisakan Robert seorang. Walau ia sendirian, tapi ia masih memiliki kehidupan. Ia bangun pagi dan berolahraga. Robert dan Max mencari persediaan dan bahan makanan setiap harinya. Sorenya, ia akan ke pelabuhan untuk menyiarkan pesan. Berharap ada yang menerima pesannya, dan dapat menemukan orang selamat lainnya. Dia berdiri di sayap pesawat, bermain golf. Tiba-tiba, mereka melihat seekor rusa, mengejarnya ke pabrik yang ditinggalkan. Ya Tuhan, Robert terus memanggil Max, karena Robert tahu, ini adalah tempat monster tinggal. Untuk teman satu-satunya, dia masuk. Dalamnya mengerikan. Ketika ia menemukan Max, apa yang sudah dilihat Max? Max mundur perlahan. Astaga, satu monster melompat ke Robert, menyeretnya. Momen yang kritis. Robert melompat keluar dari jendela. Monster itu ikut terjatuh ke tanah. Mereka tidak bisa terkena sinar matahari. Robert pergi dari bahaya. Setelah datang ke tempat mereka, Robert melanjutkan penelitiannya. Dia membuat perangkap di luar tempat monster itu bersembunyi. Menaruh botol darah sebagai umpan, dan menunggu agar umpannya termakan. Tak lama kemudian, perangkapnya berhasil. Sebuah truk jatuh, dan satu monster terseret dalam kantong hitam. Tapi sangat aneh, monster yang tadi terkena sinar matahari berteriak kepadanya. Mungkinkah ia masih dapat berpikir? Setelah Robert kembali, ia mulai bereksperimen. Monster kali ini wanita. Ia berharap suatu hari eksperimennya akan berhasil, dan mengembalikan monster itu menjadi manusia. Monster itu berbaring di meja. Karena takut akan matahari, mereka hanya bisa keluar pada malam hari. Dan sejam lalu, dia tertangkap oleh Robert. Ia menggunakan serum buatannya, untuk mengubah mereka kembali menjadi manusia. Sayang sekali setelah berkali-kali percobaan, semuanya gagal. Agar monster itu tidak mati, ia memberikannya suntikan. Untuk menghabiskan waktu, ia memancing atau pergi ke toko kaset, mengambil beberapa film untuk ditonton. Dia akan memperlakukan manekin sebagai teman, menyapanya. Sepulang ke rumah, ia menggunakan pemutih untuk menghilangkan bau. Malam pun tiba, semua pintu dan jendela harus ditutup. Kemudian bersembunyi di bak mandi, memegang senapan dengan erat. Ia tak bisa tidur sampai jam 3 subuh. Karena malam adalah waktunya para monster beraktivitas. Keesokan siangnya, Robert menemukan hal yang aneh. Patung manekin di toko DVD muncul di jalan. Robert panik. Apakah ini lelucon? Robert berteriak. Bagaimana ia bisa menerima hal tidak masuk akal ini? Menodongkan senapan kepada manekin itu. Menodongkan juga ke gedung di sekitarnya. Kemudian, di bawahnya, terdapat sesuatu yang terinjak. Robert termakan perangkapnya sendiri, dan pingsan. Ketika ia terbangun, langit sudah mulai gelap. Dia berusaha memotong tali di kakinya. Tapi kali ini, pemimpin monster itu sudah mengincar dirinya. Melepas 2 anjing monster, sinar matahari terakhir, menjadi perlindungan terakhir dirinya. Sinar itu perlahan menghilang, dan para anjing monster itu menyerang Robert. Max menerkam satu untuk menolong Robert. Robert menembak yang kedua, tapi yang ketiga menyerangnya. Robert tidak kuat menahannya. Max membantunya lagi. Ketika sudah selesai, Max terluka, tidak bisa berjalan. Ketika ia pulang, Robert memberi Max suntikan serum, tapi tidak ada gunanya. Ia duduk dan memeluk Max, terus berdoa, dia akan membaik. Karena 3 tahun, Max sudah menemaninya. Sembari mengelus Max, dia sadar bulu Max rontok. Matanya berubah. Lalu, hati Robert terluka. Max tidak mengenalinya lagi. Berusaha menggigitnya.
Ia harus tegar, dan dengan tidak rela melepas Max. Max sudah tidak ada. Robert tidak memiliki niat hidup. Malam harinya, Robert menjadi gila dan mengemudi dengan liar. Ia membunuhi para monster untuk balas dendam Max. Tanpa ampun. Lebih baik sekarat. Tidak lama, para monster membalikan mobil Robert. Ketika Robert sekarat, cahaya yang kuat menakuti para monster. Saat ia bangun, ia sudah berada di rumah. Astaga, ada orang di rumahnya. Seorang ibu. Ternyata, mereka mendengar pesan radio Robert. Dan kali ini menyelamatkan nyawanya. Saat malanya, Robert mendengar ada pergerakan di luar. Ternyata, wanita yang menyelamatkan dirinya, masih belum subuh. Dan wanita itu lupa menghilangkan bau mereka dengan pemutih. Sekarang monster yang besar menyerang. Robert menekan tombol ranjau, meledakkan para monster. Tapi mereka terlalu banyak, dan menerobos masuk rumah. Robert membawa mereka berdua pergi ke laboratorium. Para monster menerobos dan menghantam kaca. Kali ini, pemimpin si monster mendorong anak buahnya, memukulkan kepalanya ke kaca, kemudian menggunakan tangan, menggambar kupu-kupu di kaca. Robert tiba-tiba teringat, monster perempuan juga memiliki gambar kupu-kupu di lehernya. Ternyata ia adalah istrinya. Ya Tuhan, para monster ternyata memiliki perasaan. Akhir cerita, Robert membuka kaca itu, mengembalikan monster wanita ke mereka. Untungnya pemimpinnya melepas Robert dan kedua ibu dan anak itu. Kudengar cerita ini ada akhir yang lain. Teman-teman yang tahu cerita lainnya, boleh memberitahuku di kolom komentar. Ikuti Kiki untuk mendapatkan video-video tentang film.